konsistensi. Istiqomah, al istiqomah afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih mengalahkan daripada 1000 karomah. Karena orang yang punya karomah, punya kemuliaan, tidak istiqomah, kemuliaannya pudar. Tapi istiqomah yang terus menerus akan menimbulkan kemuliaan. Makanya amal sedikit yang istiqomah itu lebih baik daripada amal banyak tidak istiqomah. Tiap hari, setiap habis sholat baca 5 ayat Al-Quran istiqomah itu lebih baik daripada sak jungoan 5 juz tapi 5 wulan gak moco maneh. Contoh yang paling mudah seperti itu. Tiap hari kita sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah kita kerjakan. Kita nggak bahas fardu ya, soalnya fardu itu mau wong Islam kok sholat fardu, bahas sunnah saja. Kita sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, istiqomah 1 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat istiqomah itu lebih baik daripada sholat awabin ba'du maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walah pisan tok tapi. Halo, konsisten terus menerus. Ngaji juga seperti itu. 1 bulan aktif itu lebih baik daripada ngaji 3 dino tapi 3 tahun gak ngaji maneh. Mokel. Ya ora ya 3 tahun gak ngaji maneh. Kalau bisa 1 bulan tambah 1 minggu. Kalau 1 minggu ya wes nek wong. Dan seandainya tidak ada ketetapan yang sudah mendahului dari pangeranmu Muhammad, seandainya tidak ada ketetapan dari Allah, maka sungguh orang-orang kafir itu sudah diselesaikan hidupnya. Wa innahum la fi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya orang-orang kafir Mekah itu selalu di dalam keraguan-raguan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Ayat ini namanya ayat tasliyah. Ayat apa? Tasliyah. Disebut tasliyah itu bahasa Jawanya itu ngarem-ngarem. Ngarem-ngarem, bahasa Indonesianya apa ngarem-ngarem itu? Ngarem-ngarem itu agar dengan kejadian yang kita alami hari ini tidak membuat sedih karena dibandingkan dengan kejadian yang sudah terjadi. Hai Muhammad, ayat ini seperti kalau kamu diingkari, Al-Quran diingkari oleh orang-orang kafir, maka jangan bersedih. Nabi Musa pun telah aku beri kitab Taurat, dan kitab Taurat pun diingkari oleh orang-orang kafir. Artinya Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, orang kafir mengingkari. Nabi Isa mendapatkan kitab Injil, orang kafir juga mengingkari. Nabi Muhammad mendapatkan kitab Al-Quran, isinya juga diingkari. Lah akhirnya, berarti para nabi, para rasul itu tidak semua menerima. Ya makanya ini namanya apa? Ayat tasliyah. Ayat tasliyah itu ayat apa? Ngarem-ngarem. Jadi umat yang menentang Rasulullah, orang-orang kafir yang menentang Rasulullah, itu jangan membuat sedih. Sabar, karena Nabi Musa pun juga diingkari dan ditentang oleh kaumnya, yaitu orang-orang Bani Israel. Kemudian setelah Rasulullah kapundhut, mestinya orang-orang yang menyampaikan Al-Quran, isinya Al-Quran, orang-orang yang menyampaikan tentang kebenaran, itu juga harus punya mental seperti mentalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika ada penentangan, ketika ada orang yang ingkar, ya biasa-biasa saja. Wong Nabi Rasul juga ditentang, pasti ada yang menentang. Maka ini kalau kita ada orang yang ingkar terhadap kebenaran yang kita sampaikan, berterima kasihlah kepadanya, karena orang itu mengajarkan kita arti kesabaran. Sampean kok disuudzoni sama tetangga, sampean harus bersyukur, karena mereka yang menguatkan mental kita. Akhirnya kita menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang legowo, menjadi orang yang, nah artinya apapun tindakan mereka tentang kita itu memberi dampak yang baik untuk kita. Emas dimanapun akan tetap selalu menjadi emas. Kita dalam kebaikan harus selalu menjalankan kebaikan. Jangan sampai kebaikan ini luntur gara-gara hanya kebaikan itu ditentang. Jadi ojo kok sampai emas gara-gara ditentang terus luntur jadi linet, ya ojo. Emas selamanya emas, kebaikan selamanya kebaikan. Walaupun banyak yang menentang, sabar dan ikhlas.
Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang kafir yang menyembah berhala atau menyembah yang lain, baik menyembah pohon, menyembah batu atau yang lain, seperti orang Yahudi, orang Nasrani, itu sebenarnya mereka juga ragu terhadap kebenaran agamanya. Mereka ragu terhadap kebenaran agamanya. Berbeda dengan orang-orang mukmin, yang orang mukmin ini dengan selesainya Al-Quran diturunkan, dengan perilaku hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, orang mukmin itu semakin yakin dengan agamanya. Makanya tentang kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan ada 3 orang yang sowan ingin mengetahui perilaku Rasulullah SAW kesehariannya itu seperti apa. Akhirnya 3 orang sahabat ini sowan terhadap ummahatil muslimin, ummahatil mukminin. Jadi istri-istri Rasulullah niku ditangkleti. Mereka bertanya bagaimana sih ibadahnya Rasulullah. Kemudian bareng diaturi pirsa, bareng dijelaskan bahwa Rasulullah itu ibadahnya seperti ini, ibadahnya seperti ini. Itu ketiga orang ini mengatakan Rasulullah itu ibadah nggak banyak nggak apa-apa. Soalnya Rasulullah itu dimaksum. Rasulullah itu tidak sama dengan kita karena Rasulullah itu sudah diampuni segala dosanya. Sedangkan kita, akhirnya mereka mengatakan, di antara salah satu mereka, aku kalau malam tidak akan pernah sholat, apa tidak akan pernah meninggalkan sholat malam, akan terus melakukan sholat malam. Sing siji yo muni, aku akan berpuasa terus menerus dan tidak akan pernah batal. Yang satu, aku tidak akan pernah ngumpuli bojo, orang ngarah apa nek ngarani ya. Istilah ngumbar syahwat itu apa? Jadi aku akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan perempuan, meninggalkan harta benda, semua aku tujukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah mendengar perkataan 3 orang ini. Jadi sing siji, yang satu dia tidak akan pernah meninggalkan sholat malam terus menerus. Maksudnya sholat malam orang kok 2 rakaat, 1 rakaat witir, enggak loh. Kalau itu namanya istiqomah. Maksudnya ya malam nggak pernah tidur sampai pagi dia akan apa? Sholat. Yang satu lebih ngeri, aku nggak akan pernah puasa, nggak pernah tidak puasa. Tiap hari aku akan puasa. Yang satu ekstrim lagi, aku akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan perempuan, meninggalkan harta benda, meninggalkan. Nah, akhirnya Rasulullah mendengar perkataan mereka, diberitahu oleh istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menemui 3 orang ini. Apakah betul yang kamu ucapkan dan apa yang kamu kerjakan? Ya Rasulullah, aku tidak pernah tidur kalau malam. Sepanjang malam aku sholat. Yang satu, aku tidak pernah batal puasa. Yang satu, aku tidak pernah menyentuh hal-hal yang sifatnya duniawi, baik perempuan atau apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, ingat bahwa demi Allah, di antara atqon nas, di antara yang paling takwa di antara para manusia itu adalah aku. Aku ya poso ya ora, aku ya sholat malam ya ora. Masuk sholat malam ya ora itu artinya ada sisa-sisa waktu malam yang Rasulullah tidak sholat. Aku ya duwe bojo, saya punya istri. Kemudian Rasulullah melarang ketiga orang ini untuk melewati batas kemanusiaannya. Wes toh, Islam itu tidak sulit. Islam itu jangan dibatasi dengan macam-macam. Jenenge poso ya saiki iso, sesuk ora, sekarang puasa besok tidak, sholat malam, kalau sregep ya sholat terus, kalau gak ya sekali-kali ya turu ya ora popo. Yang penting jangan terjadi futur, jangan terjadi galau kenduk sehingga wayah kenduk lali apa-apa, wayah sregep ya kaya lah itu. Jadi Islam jangan dibatasi, Islam jangan menjadi beban untuk kita. Tapi Islam ini adalah sebagai agama yang kita jalani untuk kehidupan ini menjadi lebih bahagia, lebih nikmat. Allahumma amin.
Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Innahu bima ya'maluna khabir. Innahu bima ya'maluna khabir. Wa inna kullan lan setuhune saben-saben menungso iku lama la yuwafiyanna. Dalam membaca lama ini ada 4 cara baca. Yang pertama wa inna kullal lama, nggak usah pakai tasdid. Yang kedua wa inna kullal lama la yuwafiyannahum. Yang ketiga wa inna kullal lamma la yuwafiyannahum. Yang keempat wa inna kullal, yang ketiga wa in kullal, yang keempat wa inna kullal lamma la yuwafiyannahum. Qiraah kita menggunakan qiraah yang keempat. Lama itu enggak usah dimaknani. Wa inna kullan lan stune saben-saben menungso iku lamma la yuwafiyannahum. Yakti bakal nyukupi hum ing kullan sapa rabbuka pangeran sira Muhammad. Nyukupi a'malhum ing pembalasane amal. Inna hustune Allah bima kelawan barang ya'maluna kang lakoni sapa kulan ing mak iku khabirun, zat kang mirsani batin utawa zat kang ngaweruhi batin. Wa inna kullal lamma la yuwafiyannahum rabbuka a'malahum. Dan sungguh setiap manusia itu Allah akan membalasnya, mencukupi apa yang mereka perbuat. Kalau mereka melakukan perbuatan baik, Allah juga akan mencukupi mereka dengan banyak kebaikan. Kalau mereka manusia itu melakukan keburukan, maka Allah juga akan menimpakan keburukan kepada mereka. Innahu bima ya'maluna khabir. Sungguh Allah dengan apa yang mereka kerjakan iku maha mengetahui rahasianya, maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, khabir. Jadi kita sebagai orang yang beriman itu harus yakin bahwa semua kebaikan akan berdampak baik, semua keburukan juga akan berdampak buruk. Niat yang buruk, perilaku yang baik, niatmu elek, tapi kelakuanmu ketok apik, maka keburukanmu nanti akan tampak. Kebaikan sekecil apapun yang disembunyikan akan tampak, keburukan sekecil apapun disembunyikan juga akan tampak. Makanya kita beramal itu butuh 2. Yang pertama butuh ikhlas, yang kedua butuh ridho. Apa bedanya ikhlas dengan ridho? Nopo Pak Ikram? Bedanya ikhlas karo ridho yuk. Apa bedanya? Lu kan mirip-mirip to, ono ikhlas, ono ridho. Lah, wong amal iku aja sampai gak duwe loro. Ketika kita tidak punya keikhlasan dan ketidakridhoan, maka kita tidak akan pernah melakukan apapun. Maka lakukan amal dengan ikhlas dan dengan ridho. Bedanya apa ikhlas karo ridho? Oh, ayo terus lan ridho. Nggih ngoten. Ikhlas itu ada di depan, ridho itu ada di belakang. Sebelum melakukan apapun ikhlas. Jadi ikhlas itu berada di mana? Di depan. Ngajimu ikhlas, hasilnya ridho. Dengan ujian ikhlas di depan. Apapun yang terjadi kita terima. Hasilnya ridho. Arep berangkat bakul es, ikhlas lillahi ta'ala, aku bakul es karena Allah, iku ikhlas. Dene ora payu, ridho. Paham maksudnya ya. Kita mau jadi pengusaha, mau ikhtiar, yang dibutuhkan yang pertama apa? Ikhlas. Ikhlas belajar ke sana, ikhlas belajar ke sana, ikhlas mengawali ini, ikhlas melakukan ini, ikhlas. Yang terjadi setelah terjadi ridho. Lah, wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Tuhanmu Muhammad itu sungguh setiap manusia itu akan dicukupi amalnya. Amal yang baik dibalas baik, amal yang buruk dibalas buruk. Walaupun kadang kita nggak pernah bisa mikir hikmahnya. Kemarin sudah tak ceritakan.
Ada dua raja. Yang satu zalim, yang satu soleh. Raja yang zalim ini nanti kita bahas kezaliman setelah ayat ini. Pokoknya zalim itu yang menyengsarakan banyak orang itu zalim. Dia tiba-tiba sakit. Sakitnya agak lama, tabib didatangkan juga nggak ada yang tahu obatnya. Tiba-tiba ada satu tabib, carikan ikan yang seperti ini. Mestinya saat itu ikan itu langka di tahun itu, di bulan itu, di musim itu. Tapi saat itu tiba-tiba ikan itu bau banyak sehingga raja yang zalim ini sembuh. Yang satu raja yang soleh, yang berbakti kepada Allah, yang gemati sama rakyatnya tiba-tiba sakit. Sakitnya sama dengan raja yang zalim. Mestinya saat itu musim ikan itu untuk obatnya itu banyak. Tapi tiba-tiba langka, hingga enggak menemukan obat dan mati. Ada orang bertanya, di mana letak keadilan Allah? Sing soleh kok digawe mati, sing zalim kok digawe urip. Seakan-akan orang, makanya orang jahat kok ya terus dikasih sama Allah. Yang orang-orang baik kok tambah sulit, tambah sulit. Akhirnya ditanyakan itu para nabi. Ditanyakan pada salah satu nabi Bani Israel ketika itu, dijawab. Seburuk-buruknya atau sezolim-zolimnya raja yang zolim itu ada kebaikan. Makanya Allah nggak ingin balas kebaikan raja zolim itu nanti di akhirat, nggak ingin. Akhirnya kebaikan raja zolim itu dibalas di dunia sehingga dia tidak mendapatkan kebaikannya di akhirat. Sehingga sok mbeni kena mati karena bek-bek. Tiada ampun. Lah, sing apik raja soleh, sak soleh-soleh wong, sebaik-baiknya orang pasti punya keburukan. Lah Allah ingin balas. Ini eman-eman ini keburukan ini nanti dibawa ke akhirat. Makanya sama Allah keburukan ini dibalas di dunia. Sehingga nanti orang soleh ini di akhirat tinggal menikmati saja. Karena apa? Keburukannya sudah dibalas di dunia. Makanya sampean kok rumangsa wong apik kok duwe elek, karo Allah diuji, sakit. Oh, iki donya. Sampeyan ning akhirat karek penake. Mungkin diuji dengan ngapunten, gak duwe duit. Kebulet utang. Itu salah satu cara Allah. Oh, iki wong iki apik, tapi kadang kok duwe elek. Biar eleke dientekno ning donya. Dihabiskan di dunia, nanti ketika di akhirat dia tinggal dapat baiknya. Ayo milih ndi kowe? Milih sing zalim apa milih sing soleh? Soleh. Makna jero rada susah sithik lho. Dadi sesuk nek susah iling cerita iki. Oh, wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Innahu bima ya'maluna khabir. Makanya jangan janggal ketika ada orang yang fasik kemudian sama Allah dikasih banyak. Itu biar dia nggak punya kebaikan di akhirat, biar habis kebaikannya di dunia. Orang yang soleh, orang yang baik kadang-kadang ujiannya kok banyak. Yo kurang api piye aku, kok ujiannya kok akeh lah. Justru kue HP iku ujianmu akeh. Tapi jangan terus pokok mulai ngaji wis penak dadi wong elek wae. Wah, ayate ora ngono kok. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Fastaqim kama innahu bima ta'maluna basir. Innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim mongko istiqomah sapa sira. Fastaqim mongko jejega sapa sira kama umirta kaya oleh den perintah sapa sira Muhammad. Wa man lan wong taba kang tobat sapa man ma'aka ing dalem sertane sira. Wala tabghaw lan aja lacut sapa sira. Innahu setuhune Allah bima kelawan barang tak maluna kang lakoni sapa sira kabeh iku basirun zat kang mirsani. Fastaqim kama umirta, maka
istiqomahlah kamu Muhammad dengan apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu menjaga keimanan. Wa man taba maka dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tabghau dan jangan melampaui batas lacut. Innahu bima ta'maluna basir. Kamu jangan melakukan sesuatu yang melewati batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Istiqomah niku napa sing darane istiqomah? Tetep niku napa? Ajek niku napa? Rutin. Bahasa yang mudah dipahami selain rutin, ajek, jejek, terus menerus. Kulino, wais. Konsistensi, konsisten loh. Terus menerus, terus tidak berkurang, itu namanya apa? Konsisten. Istiqomah, al istiqomah afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu inkonsisten itu tambah ora istiqomah. Oh, inkonsisten itu tambah ora istiqomah. Sing bener ya konsisten ya wis iku. Jadi satu istiqomah itu lebih mengalahkan daripada 1000 karomah. Karena orang yang punya karomah, punya kemuliaan, tidak istiqomah, kemuliaannya pudar. Tapi istiqomah yang terus menerus akan menimbulkan kemuliaan. Makanya amal sedikit yang istiqomah itu lebih baik daripada amal banyak tidak istiqomah. Tiap hari, setiap habis sholat baca 5 ayat Al-Quran istiqomah itu lebih baik daripada sak jungoan 5 juz tapi 5 wulan gak moco maneh. Contoh yang paling mudah seperti itu. Tiap hari kita sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah kita kerjakan. Kita nggak bahas fardu ya, soalnya fardu itu mau wong Islam kok sholat fardu. Bahas sunnah saja. Kita sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, istiqomah 1 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, istiqomah itu lebih baik daripada sholat awabin ba'du maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walah pisan tok tapi. Halo, konsisten terus menerus. Ngaji juga seperti itu. 1 bulan aktif itu lebih baik daripada ngaji 3 dino tapi 3 tahun gak ngaji maneh. Mokel. Ya ora ya 3 tahun gak ngaji maneh. Kalau bisa 1 bulan tambah 1 minggu. Kalau 1 minggu ya wes nek wong cukup 1 minggu. Kalau santri wah masya Allah tiap waktu ngaji. Kalau ingin full, nanti dibuatkan program sama Pak Pra. Ini ada pondok Ramadan Pak Pra. Mondok di sini hanya 2 hari 2 malam, sampean sudah diakoni khirij. Alumni tanggung pondok sini. Tak bacakan sanatnya. Aku wis tau mondok. Ojo kok urung tau mondok terus gawe Facebook pon pesmayang gawe. Urung tau mondok, gawe ponpes mayang kawis, geger-geger dunya. Geger-geger. Dalam kayak pondok ini diutang Pak Pra. Nah, nanti kita puasa karena siapa yang manfarroha bidukhuli Ramadan, kita niat cerita ini untuk kita nyambut kedatangan bulan Ramadan. Nanti di masjid saya baca kitab Mafahim Antusohah. 1 bulan penuh karena semakin banyaknya yang tidak memahami tentang apa itu bid'ah, tidak memahami apa itu tentang yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Karena sebentar lagi ini pasti di media sosial akan beredar lagi. Jangan kupatan, itu bid'ah. Rasulullah tidak pernah melakukan kupatan. Jangan muliakan bulan Sya'ban. Rasulullah tidak pernah memuliakan bulan Sya'ban. Kita buka ya di dalam beberapa kitab tafsir itu diterangkan bahwa di bulan Sya'ban ini turun 3 ayat yang masyhur. Yang pertama ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turun di bulan Sya'ban. Kemudian ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu juga bulan Sya'ban. Kemudian walayalin asyri wasyaf'i wal watr, itu juga turun di bulan Sya'ban yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban.
Lah nisfu Sa'ban itu kita harus banyak berzikir, banyak sholat sunnah, banyak bersedekah. Cuma wong piye nek enggak ngajak sedekah iku ewoh lah, sedekah piye? Akhirnya ayo kupatan. Kupatan itu dari bahasa Arab kafat. Kafat itu artinya cukup. Karena di malam nisfu Sa'ban itu amal ibadah kita itu buku catatannya ditutup, wis rampung. Lah wis rampung bahasa Arab apa? Kafat. Lah wong Jawa gak muni kafat, munine kopat. Ya wis bar. Bukune anyar. Bukune wis bar diganti anyar. Tapi kan Rasulullah tidak pernah melakukan. Setiap yang tidak dilakukan Rasulullah adalah bid'ah, benar. Rasulullah tidak melakukan membuat kupat, tapi Rasulullah melakukan hal yang lain. Di antaranya yang sudah haji, yang sudah umroh. Kalau kita ke sana, kalau hari Senin dan Kamis, apa yang dilakukan orang Madinah, apa yang dilakukan orang-orang Mekah? Yang dilakukan orang Madinah dan orang Mekah ketika hari Senin dan Kamis habis asar, itu adalah gelar plastik, Pak. Bapak gelar plastik, anak neng pintu-pintu masjid. Untuk apa ngajak orang? Ayo corono bancaanku, ayo ke bancaanku corono. Sing gone bapake disereti, Pak. Itu yang haji, yang umroh pasti tahu. Kenapa di sana pakai plastik? Karena nggak ada daun pisang. Di Jawa banyak daun pisang, lah opo dan tuku plastik, ngetok gurne omah digelar. Orang sana makanannya kurma. Kenapa? Ya memang makanan pokoknya kurma, ombenane susu. Kalau di sini buk pakane kurma lidas, Pak. Akhirnya timbang mangan kurma lidas digaweno tumpeng. Lah, mosok kok tumpeng terus, gak ada variasi, cah. Makan itu harus ada variasi. Akhirnya dilebokno janur, diarani apa? Kupat. Wong kene bukan mangan terus ya lidas nek kurma. Akhirnya ombenane wong kono susu unta. Sini kan marimas. Lah engko mosok buk marimas buk betano neh. Lah yo bedanya apa? Enggak ada bedanya. Sama persis. Esensinya sama, cuma hanya bentuk dan barangnya saja yang berbeda. Ya mbok ngono. Ya itu nanti kita akan kupas di kitabnya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul Mafahim Antus Shahah. Kita bahas 1 bulan penuh di bulan puasa di Masjid Al-Falah. Saya nggak nerima undangan. Habis asar buka bersama wis moh, pokoknya kudu khatam kitab ini. Khutbah wis kadung si tok kapas wis sidon neh. Wis enggak uman misalnya, wis enggak. Jadi fokus ngaji tiap hari. Kemudian yang ingin ngaji tasawuf, nanti kita ngaji Minah Husaniyah jam 10:30. Lah yang asar habis asar libur. Karena kita ngaji sama anak-anak santri habis asar sampai maghrib, nanti dilanjut habis taraweh. Soalnya tahun kemarin saya ngaji habis asar untuk masyarakat, habis isya nyimak, masya Allah ngeliyang, Pak, kaya neng ngawang-ngawang. Bismillahirrahmanirrahim pun kita lanjutkan. Fastaqim, yang penting apa? Istiqomah. Istiqomah seperti yang kalian kerjakan, yang diperintahkan, yaitu istiqomah menjaga keimanan, istiqomah menjaga keislaman. Jadi iman Islam itu harus dijaga dan diistiqomai. Sholat jamaah istiqomah. Makanya di dalam beberapa hadis, Abdullah ibnu Ummi Maktum itu pernah matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, rumah saya jauh dengan Masjid Madinah, sedangkan saya ini buta. Tolong ya Rasulullah, beri aku keringanan untuk sholat di rumah saja. Jadi ono wong buta sowan Kanjeng Nabi minta rukhsah, minta keringanan agar dia tidak diwajibkan atau tidak ditekankan untuk sholat jamaah, ingin sholat di rumah saja. 3 kali Rasulullah nggak jawab. Akhirnya Abdullah ibnu Ummi Maktum ini berjalan, dipanggil, ya Abdullah, nggih Kanjeng Nabi, apakah engkau mendengar azan? Nggih, saya mendengar. Datangilah, itu panggilan Allah. Datangilah, itu panggilan Allah. Sehingga Abdullah ibnu Ummi Maktum pernah suatu ketika, karena dia tidak diberi rukhsah oleh Rasulullah, gerayah-gerayahlah niku berangkat ke masjid, sehingga jatuh dan pernah berdarah, pipinya pernah berdarah, keningnya pernah berdarah.
Sejak berdarah itu, setiap hari ada orang yang datang menjemput. Setiap mau jamaah sholat dijemput. Tapi orang yang menjemput ini tidak mau masuk masjid. Dikek ning ngarepe, mlaku dewi. Akhirnya Abdullah ibnu Maktum penasaran. Didakwai orang ini. Kak, saya itu minta keringanan sama Rasulullah untuk bisa melakukan sholat sendiri karena saya buta. Lah panjenengan kok setiap hari nuntun aku terus, kok nggak mau masuk masjid? Ayolah ikut masuk masjid. Tidak, saya nggak mau ke masjid. Tidak. Lah kenapa? Ketahuilah wahai Abdullah ibnu Maktum. Ketahui apa? Aku adalah iblis yang bisa menjelma manusia. Kaget. Kok ono iblis apian? Loh, ono iblis apian. Ya ini berbulan-bulan loh dalam riwayat, berbulan-bulan. Iblis kok apian? Abdullah setiap hari dituntun, padahal wong soleh-soleh gak nuntun loh. Ini iblis kok apian. Nuntun Abdullah ibnu Maktum ke masjid, tapi dia nggak mau masuk masjid. Loh, kamu kok aneh? Masa iblis kok baik? Dijawab, aku adalah iblis yang memperhatikanmu. Dan ketika engkau mau jamaah sholat subuh terjatuh dan engkau beristirja inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kamu bangun dan tetap berangkat, itu sebenarnya yang ngasih batu itu saya, agar kamu jatuh dan kamu tidak ke masjid lagi. Ternyata setelah tak kasih batu kamu jatuh, kamu istirja dan tetap berangkat, gemuruh malaikat yang ada di langit memintakan ampunan untukmu dan separuh dosamu itu diampuni. Lah kamu kalau tak biarkan jatuh lagi, habis dosamu. Paham ya? Jadi hati-hati, kadang-kadang setan itu baik juga. Setan itu belum tentu buruk. Setan itu kadang-kadang menjelma dalam sesuatu yang sifatnya seperti baik. Loh ini sama ridho birido loh. Ini saling menguntungkan. Ini kamu butuh, saya juga butuh. Jebule nganakno duit kan. Lho padha apa bedane? Fastaqim kama umirta wa man taba maka wala tabghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Muhammad, istiqomahlah kamu terhadap apa yang diperintahkan untukmu dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Artinya bertobat dari kekufuran masuk Islam, jaga iman, wala tabghaw, dan jangan melebihi batas. Melebihi batas itu kalau bahasa sekarang namanya ghulu, berlebihan. Jadi berlebihan itu nggak baik. Apapun, seperti yang di Riyadhus Shalihin yang saya baca tadi, 3 orang sahabat yang ingin sholat malam tidak pernah berhenti, yang ingin puasa tidak pernah moka, yang ingin tidak menyentuh wanita. Nah itu namanya ghulu, berlebihan dalam agama. Sehingga ghulu ini sekali futur klek, kalau di dalam kitab-kitab tasawuf, kue kok mau wempeng, maka sekali putus ceklek. Sekali putus apa? Ceklek. Santri sing betah suwe mondok sampai lulus ngono ki yo. Santri sing ora iso guyon meneng ora. Tewenanan sekali dia kena tek. Orang yang salah itu kadang-kadang baik agar kita menyadari kesalahan orang lain. Orang yang nggak pernah salah itu kadang-kadang nggak baik karena dia nggak akan pernah menyadari kesalahan orang lain. Maka sekali waktu seorang suami itu harus menyadari kesalahannya, atau harus sesekali melakukan kesalahan biar saat istrimu salah kamu ridho. Tapi repotnya bojomu ridho gak nek kowe salah. Kok yang diuring-uring sak lawase uring. Kuwi terus sing dieling-eling. Wala tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Sayyidah Aisyah dan beberapa istri dari Rasulullah ketika ditanya apa doa, tapi yang ditanya ini yang menjawab namanya Ummu Salamah. Di antara istri Rasulullah ada yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ditanya apa yang engkau hafal dan sering mendengar doa yang dibaca Nabi. Mengistiqomahkan doa apa Rasulullah? Ummu Salamah menjawab, yang aku tahu dan yang sering aku paling banyak dengar doa Rasulullah adalah doa ya muqallibal qulub.
Tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku untuk selalu di atas agamamu. Mumpun hafal napa dereng coba. Ya muqallibal qulub. Sarang-sarang 1 2 3. Ya muqallibal qulub. 2 kali lagi. Ya muqallibal qulub. 1 kali lagi. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Sudah balik. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Itu dibaca kapan? Setelah sampai tahiyat akhir. Biasanya sampai innaka hamidum majid. Terus piye? Yang sing langsung salam biasanya ya. Biasanya setelah innaka hamidum majid itu baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, baru salam. Apal napa mboten? Mboten, ya wis ya muqallibal qulub tok ae. Innaka hamidum majid ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ditulis tsabbit qalbi ala dinik. Engko mulai wayah tahiyat eling hamidum majid terus apa mah? Ora gelem nulis. Wayah bar ngaji innaka hamidum majid, wayah salat innaka hamidum majid opo mau? Mosok ala dinik ngono tok. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam beberapa hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku Kanjeng Nabi istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan jangan pernah menghitung amal. Istiqomahlah, jangan pernah perhitungan tentang amal. Kerjakan. Istiqomah, kerjakan. Wis, ojo diperhitung. Wa'lamu anna khaira a'malakum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Sebaik-baik amal kita adalah apa? Salat. Nanti ketika kita di mahsyar, pertanggungjawaban pertama kali yang ditanya bukan apa jabatanmu, bukan seberapa banyak uangmu, seberapa kuat pengaruhmu, seberapa banyak istrimu, bukan. Yang ditanya nanti adalah bagaimana sholatmu. Makanya Kanjeng Nabi selalu istiqomahlah dalam sholat. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah apa? Sholat. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun. Dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Rawahu Ahmad. Jadi kita oleh Allah ditakdirkan bisa wudu, itu bukti keimanan kita. Setelah kita bisa wudu, kita bisa menjaga sholat kita tepat waktunya, jamaah dan tidaknya. Itu adalah bukti keimanan kita. Maka Kanjeng Nabi selalu mengingatkan istiqomahlah sholat, istiqomahlah apa? Sholat. Lah, di ayat ini juga kita dilarang untuk hulu. Hulu itu berlebihan di dalam agama. Makanya dalam muamalah, sebatas yang kita tahu itu halal, ya halal. Contoh, kangkung itu halal apa haram? Halal, oke. Jangan dihulukan. Gara-gara berngaji halal haram, kemudian kita ngaji tentang izzah dan apa zuhud, dimasakno bojone kangkung. Ki kangkung kon didik. Tuku to, Pak, ning ngene bakul rengkek. Bakul rengkek wong diwi, pacing. Wong salat ora? Oh, gak iki ketoke. Lah kok ndang nyolong. Sesuk takoki, iki colongan to kolaan? Wah, akhirnya bojomu takok, Mbak, apa Mbak?
Iki kangkung ki colongan to kowe kolak. Ki kira-kira tersinggung napa mboten? Tersinggung. Lah yo agama kok model ngono ki agama piye? Itu namanya apa tadi? Hulu. Salat, Allahu Akbar. Kowe salat jengkang-jengking ngono ki yo eling pangeran. Lah piye maksudmu? Sajadahmu cek ketok. Ijek nganggur mek opo salat nganggur. Itu namanya apa? Hulu itu berlebihan, melewati batas-batas dari ketetapan yang telah ditetapkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Islam itu mudah. Islam itu tidak menyulitkan. Lakukan syariat Islam. Syariat Islam itu sangat mudah bagi orang yang melakukannya. Barang siapa yang hulu, berlebihan dalam melakukan agama, maka dia akan dimakan agama itu sendiri. Dia akan mendapatkan afat daripada agama itu sendiri. Makanya agama ini jangan pernah dibuat sulit, kecuali dalam akidah. Tak boleh ini, kecuali dalam akidah. Dalam akidah kita tidak boleh mengatakan yang lain itu benar dalam akidah. Yang benar adalah kita dalam akidah. Tapi dalam hal-hal toleransi yang lain, monggo, kita tidak boleh hulu. Orang Islam kok pakai batik? Orang Islam itu pakai jubah. Lah yo. Kanjeng Nabi umpama lahir ning Jawa paling sing sunah iku batikan. Iya to wong saurunge Kanjeng Nabi tutus dadi nabi, wong Mekah kono wis padha nganggo jubah. Yang disabdakan Rasulullah hadza firaqu bainana wa bainahum, ini adalah jarak, ini adalah pembeda antara kita dan mereka. Itu bukan jubah, imamah, sorban. Itu yang membedakan. Mulane batikan sorbanan keren. Tapi yo wayah salat, aja wayah ning warung. Ning warung batikan sorbanan. Kowe ora dakwah. Kuwi ihanah, ngeremehno. Maksudnya ngeten lho. Orang kudu muktadul hal wal maqam, harus tahu keadaan dan kondisi. Sorbanan itu disunahkan saat kapan? Disunahkan saat sholat, disunahkan saat taklim, disunahkan saat hal-hal yang sifatnya itu warung udeng-udengan terus rokokannya waker. Ya Allah, ya Allah. Sesuk nganggo imamah ya, dodolan es ya. Sido ra ditakoki wong wae. Lah hulu wala tatghaw. Kita tidak boleh berlebihan dalam agama karena berlebihan itu akhirnya menyulitkan kita sendiri. Makanya Mas Taufik itu pernah ngetel apa itu Mas? Ono wong Arab jadi sopir taksi. Sopirnya minta izin sama penumpangnya. Pak, bolehkah saya menyalakan AC? Haram, bid'ah. Rasulullah nggak pernah AC-nan. Mata ini ongkepen, dibuka cret. Ini seger alami. Terus ono telepon, delit. Pak, ini boleh saya angkat? Oh, haram, bid'ah, itu nggak boleh. Zaman Rasulullah nggak ada. Yang tidak ada zaman Rasulullah itu seburuk-buruknya. Walah akhirnya apa nih HP terus apa nih? Radio lah. Jenenge sopir kan yo pengen ngrungok radio, berita. Bolehkah saya menyalakan radio? Oh, bid'ah. Akhirnya dibuan terus mendek. Loh kok diam? Oh ya. Ini mobilnya bid'ah, kamu naik onta saja. Ditinggal dengan endak-endakan. Walah, itu sekali itu hulu berlebihan ya seperti itu. Makanya agama itu mudah jangan dipersulit. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang melakukan kebenaran dalam beragama itu haruslah mejono itu haruslah adil, sedengan dan membuat bahagia orang lain. Jangan agama itu membahagiakan orang lain menjadi susah. Mulane kaya toa dikai peraturan kowe setuju to ora kira-kira? Ayo gak wani kowe. Eneng sing setuju, eneng sing ora. Ya ben dibahas ngono wae. Bismillahirrahmanirrahim. Timbang ra tau bahas adzan, akhirnya dikai peraturan jadi bahas adzan. Ya wis bener derajatmu yo bahas kuwi ya.
Tapi bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Netizen. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillah. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wala tarkanulan ojo condong sapa sira kabeh, ojo condong ilal ladzina maring wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina. Fatamassa mongko dadi sebabe ngenani kum ing sira kabeh apa annarun neraka. Wa malakum lan ora ana iku tetep keduwe sira kabeh min dunillahi saking sakliyane Allah min auliya utawi wong kang ngreksa. Sumalatung saruna nuli ora bisa den tulungi sapa sira kabeh. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, hai orang-orang yang beriman, para muslimin, kamu jangan sekali-kali punya kecondongan hati, punya ketertarikan kepada orang-orang yang zalim. Kamu jangan senang kepada orang yang zalim. Kamu jangan tertarik dengan orang-orang yang zalim. Maka neraka akan mengenaimu. Wa ma lakum min dunillahi min auliya. Ketika kamu melakukan kezaliman, maka tidak ada selain Allah yang bisa menjagamu, tsumma la tunsarun, dan tidak ada yang bisa menolongmu. Zalim itu arti asalnya adalah wat usai fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu apa? Zalim. Tapi di dalam tatanan bermasyarakat, di dalam syariat, ketika kita berhubungan dengan orang banyak, zalim tidak diartikan itu. Tak boleh nih. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya itu ketika kita individu, ketika sendiri. Ketika kita muasyarah bermasyarakat, maka yang namanya zalim adalah merampas hak orang lain. Itu namanya apa? Zalim. Merampas hak orang lain. Dudunggonmu kok kepingin mbok duweni, piye carane menjadi hakmu, itu namanya zalim. Atau hak berupa apa saja, merampas hak berupa apa saja, bisa jadi berupa harta. Harta ini sebenarnya bukan milikmu, terus akhirnya, makanya kalau saya ngaji tanya jawab itu kadang-kadang repot. Hulu itu banyak terjadi. Saya pernah ditanya loh, pas wah ngaji itu ada tanya jawab, Pak Yai, ada seseorang yang menjadi takmir masjid. Takmir masjid, orangnya soleh, anak cucunya di pesantren semua orangnya bagus-bagus. Terus yang kamu tanyakan apa? Yang saya tanyakan adalah, kalau sawahnya dari takmir itu sebenarnya bukan sawah dia, tapi mbahnya dulu itu merebut sawah orang lain, kemudian dimiliki mbahnya, kemudian turun ke anaknya, lah anaknya ini takmir. Itu bagaimana hukumnya? Apakah itu haram apa halal? Aku nek jawab piye ngene ya. Cara kowe nek jawab piye? Aku urung tak jawab, takmire ngadeg. Kowe ndarani aku yo. Ngono. Aku urung jawab, takmire ngadeg, kowe ndarani aku. Ora wong aku ora nyebut jeneng kok. Ya takmir kono-kono kan gak kudu sampeyan to. Tapi takmir sing anake kaji sawaya mbah aku tok. Waduh iki kacau. Lah itu namanya apa? Hulu. Ya hukum itu yang kita lihat saja lah. Yang dulu-dulu itu sudah lah. Yang buktinya ya anaknya soleh. Yang tanda tidak berkah itu satu. Kalau kita bekerja, uang kita banyak, tapi tidak menjadikan hati kita tenang, hati-hati dengan pekerjaanmu. Kalau gaji kita besar, kalau sesuatu yang kita dapatkan dari pekerjaan kita itu besar, di samping hati tenang, tapi gak iso nyelengi, hati-hati. Ada sesuatu di dalam pekerjaan, itu mungkin kurang berkah.
Atau mungkin kita bisa nyelengi, tapi anak cucu kita ada yang kurang bener, hati-hati dengan pekerjaan. Mbah kurang zakatnya, mbah kurang sedekahnya, mbah kurang apane, atau ada hak orang lain yang tidak kita keluarkan. Nah, itu namanya kurang berkah. Karuan anaknya apik-apik jadi takokno. Nah terus pun jenengan teng dalem mawon mangke kula jawab teng dalem. Berarti wong ora teko, berarti pengen kena takmiri teng mamah. Itu namanya hulu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kamu jangan sekali-kali punya ketertarikan condong membela orang-orang zalim. Kezaliman oleh siapapun, oleh orang yang dekat dengan kita, orang yang jauh dengan kita, orang yang kita coblos saat kita mencoblosnya untuk jadikan pemimpin. Ketika mereka zalim, ya katakan itu zalim. Jangan kamu pernah punya kecondongan hati terhadap orang-orang zalim. Orang zalim itu apa? Orang yang merampas hak, bisa jadi merampas harta, bisa jadi merampas apa nek ngarani nafkah. Loh, ada orang yang menzalim nafkah, ada. Suami yang tidak menafkahi istrinya itu zalim. Dia merampas nafkah anak istrinya. Wong lanang gak gelem nyambut gawe klimrak-klimpu, itu apa? Zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Suami yang tidak ngumpuli bojonya zalim, karena itu hak istri yang harus diberikan. Mulane ada piye ke? 1 minggu sekali efeknya seperti ini. Pak Prapal biasanya Pak Pra. Iya kalau ngumpuli bojo seminggu sekali ngene, terus seminggu 2 kali ngene piye Pak Pra? Privat, nggak boleh dipublis sama Pak Pra ya wes. Nanti yang ingin tahu WA Pak Pra. Yang ingin tahu WA Pak Pra. Soalnya bojone bidan dhek roh ngono kuwi. Atau hak untuk berbicara. Orang mestinya punya hak bicara, tapi hak bicara dirampas, itu ada orang yang zalim. Atau hak rakyat, yang mestinya rakyat itu mempunyai fasilitas ini, tapi gara-gara wesine dikerakoti, aspalnya dikerakoti, apa-apa dikerakoti, sehingga rakyat tidak merasakan itu namanya apa? Zalim. Kamu jangan pernah punya kecondongan terhadap mereka. Berteman dengan orang-orang yang zalim itu akan menjadikan kita berada di lingkaran setan, dan lingkaran setan itu sekali masuk kita tidak akan pernah bisa keluar. Lingkaran-lingkaran kesolehan itu, masya Allah, itu satu nikmat yang luar biasa. Allah mendatangkan teman-teman kita baik, teman-teman kita soleh, itu luar biasa. Kalau kita dekat dengan lingkaran setan, rono duit, rene duit, rono duit terus, dan itu tidak akan ada keberkahan. Fatamassakumun nar. Makanya termasuk zalim itu adalah ketika kita nanti ada tentang nahi mungkar. Tadi nahi mungkar itu dengan cara yang baik. Kalau tidak dengan cara yang baik, kita kadang-kadang hulu. Sahabat Ikrimah itu pernah menceritakan, ini asar itu satu cerita yang disahkan oleh Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal, tapi menjadi sahabat pilihan. Sahabat pilihannya Rasulullah. Ikrimah itu pernah menceritakan, ada seseorang naik kuda, tidak membawa apa-apa, hanya kuda dan bekal. Di perjalanan ternyata ada orang yang bergerombol. Ditanya, sedang apa kamu bergerombol di depan pohon yang besar itu? Orang yang bergerombol menjawab, ini adalah sesembahan kami. Ini rezeki kita tergantung dari pohon ini. Kalau pohon ini dipotong, maka orang-orang ini akan mendapatkan afat, mendapatkan bahaya. Kata Ikrimah meneruskan, orang-orang mengatakan, itu kesyirikan. Walaupun pohon itu dipotong, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan membuktikannya, aku akan memotong untuk kalian. Akhirnya laki-laki ini pulang membawa kapak. Barang membawa kapak, li'i'la'i kalimatillah, ikhlas karena Allah, aku akan memotong pohon besar itu. Di jalan dia bertemu dengan seseorang. Nyegat, mau kemana kamu? Aku mau memotong pohon yang disembah itu. Aku akan membuktikan bahwa pohon itu tidak ada madarat dan tidak ada manfaat. Tidak, kamu tidak akan pernah bisa memotongnya. Kalau kamu ingin ke sana, berkailah denganku dulu, langkai mayatku dulu. Berkelahi ini,
Bareng berkelahi, orang ini kalah. Bareng kalah dia ngaku, sebenarnya aku adalah iblis yang menjelma manusia. Sudahlah Kak, biarkan orang-orang itu di sana. Kamu jangan potong pohonnya. Enggak, aku mau memotongnya. Gini saja, kamu pulang. Setiap habis subuh, setiap kamu sholat habis subuh, maka lihatlah di bawah tikar kamu, maka di situ ada beberapa dinar uang yang kamu bisa menikmatinya. Cukup, nggak usah ganggu mereka. Dia ngenangan, oh yo penak duit atau penak motong. Motong resikonya gede, mulai oleh duit. Cara sampean milih di. Ini laki-laki ini, kata sahabat Ikrimah, pulang dia membuktikan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh, setelah subuh dibuka, cret, betul ada kepingan-kepingan emas. Searuh. Wah, banyak uangku ki. Wes gak sah motong rapopo ki. Sholat lagi subuh, beberapa subuh terus ada kepingan-kepingan emas. Kemudian suatu saat dia subuh dan di bawah sajadah itu enggak ada kepingan emas. Yang diingat orang ini apa? Potong. Lah, akhirnya dia motong. Bawa kapak di tengah perjalanan dicegat sama orang yang sama. Kalau kamu ingin motong, hadapi aku dulu. Kamu kemarin kan sudah aku kalahkan. Kecil, ayo kelahi Pak. Kalah benjut kabeh sampai lumpuh. Kenapa saya bisa kalah? Karena kamu awalnya mengalahkan aku adalah karena kamu asalnya mau motong karena Allah. Yang kedua ini karena kamu motong ingin emas, dinar. Betapa setan banyak menggoda yang kadang-kadang kita tidak tahu. Ini kalau diteruskan berarti banyak setan macak jubahan. Wah kan nek diterus-terus no. Ya, ini kan pertama dia ingin motong karena Allah. Kemudian menang. Kemenangannya ini karena apa? Ikhlasnya hati. Nah, sedangkan yang kedua dia ingin motong bukan karena Allah tapi karena ingin dinar. Sehingga dia tidak bisa nahi mungkar untuk kesyirikan itu.